ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani. Hadis Imam Nawawi ini hadis yang kedua. Nah, kita lalui hadis yang pertama tentang masalah niat yang menjadi modal atau dasar setiap amal ibadah kita. Sekarang hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi ini. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Dari Sayyidina Umar juga. Jadi sanadnya ini sampai ke Sayyidina Umar juga. Umar ibn Khattab Al-Mahzumi. Sayyidina Umar telah kita terangkan pada pelajaran sebelumnya adalah khalifah yang kedua, paling utama, sahabat nomor 2. Jadi sahabat itu yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelahnya itu namanya Al-Ashraf Al-Mubashshar bil Jannah, 10 sahabat yang telah dijanjikan oleh Allah masuk surga padahal masih hidup. Seperti Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Zaid, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah sahabat utama setelah 4 khalifah. Kemudian sahabat yang ikut perang Badar. Sahabat yang ikut perang itu jumlahnya sekitar 313 orang. Itu di bawah sahabat yang 10 dijanjikan masuk surga. Setelah sahabat yang ikut perang Badar, keutamaan berikutnya diperoleh oleh sahabat yang ikut perang Uhud. Itu sekitar 1000 orang sahabat. Kemudian sahabat yang ikut Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Syajaratul Ridwan. Itu terjadi sahabat diajak oleh Rasulullah untuk melaksanakan umroh dari Madinah ke Mekah, tapi tepat di kampung Hudaybiyah itu dicegat oleh orang Quraisy, tidak boleh masuk karena belum dikuasai oleh Islam saat itu. Maka terjadilah perdamaian Sulh Hudaybiyah. Hasil perjanjian itu, perdamaian itu tetap Rasulullah dan para sahabat tidak boleh masuk kota Mekah, harus balik. Loh, gimana caranya? Dia tahu depan Allah. Nah, sebelum perjanjian itu diberitakan Sayyidina Utsman itu ditangkap dan dibunuh. Jadi sedang perjanjian itu, sedang eker-ekeran, perang Nahda. Ada salah satu sahabat diutus Rasulullah untuk berdamai, menyampaikan kabar ke dalam kota Mekah. Itu Utsman bin Affan. Tahu-tahu Utsman tidak balik-balik. Padahal diutus untuk berdamai. Tahu-tahu diminta balik-balik. Maka diisukanlah wafat dan dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah ngajak, ayo sahabat-sahabat yang mau ikut perang untuk untuk masuk kota Mekah, karena sahabat kita Utsman padahal ingin damai malah dibunuh. Semua kumpul di Syajarah Ridwan. Di situ kumpul di baiat. Baiatnya perang sampai darah terakhir meninggal, mati. Padahal mereka tidak punya senjata, mau ibadah. Tapi karena persahabatan, mereka berani berbaiat, berjanji dengan Rasulullah. Nah, itu sahabat-sahabat ikut pada perjanjian itu adalah sahabat utama setelah sahabat-sahabat di perang Uhud. Itu kedudukan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Semua sahabat tentunya baik. Nah, ini juga perlu dijadikan patokan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu harus dicintai. Cinta keluarga Nabi, cinta sahabat Nabi. Dua itu harus. Kalau hanya cinta sahabat tapi cinta keluarga, itu tidak benar. Kalau hanya cinta keluarga dan cinta sahabat, itu juga benar. Harus dua-duanya harus dicintai, diikuti. Sahabat tadi tidak ada persoalan. Semua sahabat Nabi itu adalah udul, semua baik kalau. Cuma tadi Imam kasih urutan itu utamanya baik, tapi semuanya baik-baik. Nah, ini yang kita akan jelaskan adalah sahabat nomor 2 terbaik. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini ibu memiliki 4 karomah. Berapa?
Empat karomah. Jadi karomah ini diantara tanda kemuliaan seseorang. Empat karomah ini bergantung dengan empat elemen. Elemen tanah, elemen air, elemen udara, satu lagi Api. elemen api. Itu Sayyidina Umar. Satu, kita bahas tentang elemen sungai, air. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menguasai khilafahan, diutuslah Sayyidina Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Tahu Mesir? Tahu Mesir? Pernah dengar ya? Apa pernah Mesir? Di Mesir itu terkenal ada namanya Sungai Nil. Nah, pada saat Amr bin As ini jadi gubernur, kebiasaan orang Mesir saat itu masih orang-orang jahiliyah menyembah kepercayaan dewa-dewa. Salah satunya adalah kalau Sungai Nil itu mati airnya, tidak ada air, kan Sungai Nil itu nyawanya orang Mesir dan se-Afrika itu. Dari situ semua mereka hidup. Tanamannya, kebun-kebunnya, hidupnya, makan minum dari Sungai Nil. Kalau mati itu Sungai Nil, tidak ada air sama sekali, maka mati semua kota seluruh Afrika itu. Itu pernah terjadi, tapi di saat itu supaya hidup kembali mereka mengadakan tumbal pengorbanan. Dicari anak gadis, disembelih dari palsu. Itu kan percayaan dewa-dewa. Hati-hati itu. Mereka menyangka kalau ada tumbal dikorbankan maka Sungai Nilnya akan hidup lagi. Nah, itu kalau masuk Islam. Dan Amr bin As sudah sahabat Nabi, tidak boleh lagi ini. Kafir, syirik ini. Tapi tidak bisa jalan buat macam mana. Akhirnya ngirimlah surat gubernur Mesir ini, Amr bin As kepada khalifah. Yang mana khalifah itu siapa? Umar bin Khattab. Tulis, kami mendapatkan masalah di kebiasaan orang-orang kafir di Mesir ini, kalau Sungai Nil mati mereka ngadain tumbal-tumbalan. Nah, kata Sayyidina Umar bin Khattab, jangan lakukan lagi. Tak boleh, syirik itu. Nah, solusinya adalah surat balaskanku ini lempar ke Sungai Nil. Sayyidina Umar bin Khattab bikin surat balasan langsung ditujukan kepada Sungai Nil. Apa isinya? Isi surat Umar tadi, wahai Nil, kalau engkau ini ngalir karena Allah, maka ngalirlah. Tapi kalau engkau bukan ngalir karena Allah, sudah mati ya selama-lamanya. Tidak masalah. Ternyata yang ngalir karena Allah kan? Sudah. Nah, surat ini kata Sayyidina Umar, lempar ke Sungai Nil. Kalau memang ini kekuasaan Allah, maka bakal ngalir. Tak perlu tumbal-tumbal. Maka sampailah surat Umar bin Khattab ke Mesir, diterima oleh gubernur, perintah tadi langsung dilempar itu. Surat Sayyidina Umar langsung ke Sungai Nil. Tahu-tahu besok ngalir. Makanya, ibu-ibu jangan coba macam itu. Tak bakal hidup. Kamar mandi dah hidup sungai. Apa namanya? Kamu sungai apa sih? PDAM. Kalau memang kamu ngalir karena Allah, ngalirlah makan. Kenapa Sayyidina Umar bakal? Karena dia dekat kepada Allah, dia wali Allah, kekasih Allah, maka karomah namanya. Maka dengan berkat suratnya baik langsung dia ngomong kepada Sungai Nil langsung bisa. Jangan lihat apa namanya dilogiskan akal, jangan ada karomah. Ini Allah Taala kuasa. Berkat Sayyidina Umar ini orang dekat kepada Allah Subhanahu. Itu satu, air. Yang kedua, angin. Itu terjadi juga pada zaman Sayyidina Umar, ada peperangan daerah Romawi, pasukan diutus dari kota Madinah untuk berperang dengan orang-orang kafir Romawi. Pada saat berperangan, tahu-tahu pasukan ini terdesak, hampir kalah. Tahu-tahu saya tengah hari Jumat, beliau sedang khutbah Jumat. Beliau manggil ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Wahai Sariyah, Sariyah ini dikatakan komandan perang Romawi.
Ayo bersimbollah atau menujulah, jadikan tameng kalian, benteng kalian adalah gunung. Ingat gunung. Ternyata dari Madinah ke Romawi itu kedengaran itu Sayyidina Umar. Belum ada HP ini yang nyambungkan suara. Nah, Sayyidina Umar suaranya di Madinah sampai ke tengah pencapa peperangan tadi itu. Kemarin mereka dengar, sampai panggilan suara kita ke gunung. Untuk membuktikan itu terjadi nyata, ketika mereka pulang, pasukan ini dapat kemenangan, pulang ke Madinah, mereka ngomong, alhamdulillah katanya Umar, berkat kami dengan suara engkau, kami menjadi berbondong-bondong menjaga diri ke gunung. Akhirnya kami menang. Jarak itu yang menyampaikan suara itu melalui angin siapa? Allah Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW, karena Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang dekat kepada Allah. Ini angin bisa dikuasai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, itu angin. Yang kedua, api. Api terjadi di Madinah itu pernah terjadi kebakaran besar, hampir melahap semua perumahan di kota Madinah. Berkat Sayyidina Umar dilepasnya sorbannya. Dilepas Sayyidina Umar sorbannya, dilemparkan itu kepada api, itu apinya padam. Kalau sorban itu jangan bakal padam, malah kebakaran. Nah, kembali kita sadari di sini adalah karomah, kemuliaan Sayyidina Umar bin Khattab karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bumi, tanah ini terjadi gempa. Gempa itu pernah terjadi di kota Madinah, kata Sayyidina Umar, ya bumi, alangkah banyak dosa gitu ini. Baru aja Rasulullah wafat, tidak mungkin 10 tahun, 5 tahun Rasulullah wafat, tapi sudah kena gempur gitu. Maka dia menghentakkan kaki ke bumi, wahai bumi, berdiamlah. Berkat itulah, berkat doa Sayyidina Umar ini, maka bumi jadi tenang kembali. Ini beberapa contoh karomah Sayyidina Umar bin Khattab yang akan kita jelaskan hadis beliau ini, karena dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir beberapa karomah ini mirip-mirip dengan mukjizat para nabi-nabi Bani Israel. Karena memang Rasulullah bersabda, ulama ummati afdalu min anbiya bin Israel. Ulama ummati ka anbiya bin Israel. Ulama ummati ka anbiya bin Israel. Ulamanya umatku, ulama umat Islam ini itu seperti kedudukan para nabi-nabi Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu ibu-ibu, tiap kampung ada nabi. Tiap kampung. Dan itu tidak wajib kampung A ada nabi, kampung B ada nabi. Yang kampung A tidak wajib mengimani yang kampung B. Karena untuk masing-masing kampung. Nah, Nabi Musa Bani Israel seperti kejadian seperti Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim, itu nabi yang sama-sama ketemuan sezaman. Nabi Ibrahim itu di Palestina, Nabi Lut itu di kota Sodom. Sodom itu mungkin daerah Yordania dan sekitarnya, jauh pokoknya sezaman. Tapi kaum Nabi Lut tidak wajib beriman kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak wajib beriman kepada Nabi. Kaum Nabi Lut tidak wajib, kaum Nabi Ibrahim tidak wajib beriman kepada Nabi Lut. Kenapa? Karena diutus kepada masing-masing daerah. Seperti juga Nabi Syuaib dengan Nabi Musa. Itu satu zaman beda. Syuaib di kota Madian, Nabi Musa di kota Mesir. Nah, setiap berbeda dengan kita, berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad bukan satu kampung, bukan satu daerah, tapi seluruh alam. Makanya seluruh alam ini wajib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kelebihan Nabi kita. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya hanya untuk kaum masing-masing. Nah, ulama umat Rasulullah ini itu persis kepada seperti Nabi-Nabi Bani Israel, diutus kepada kampung masing-masing. Dan salah satunya ini karomah Sayyidina Umar tadi mirip-mirip dengan karomah mukjizat para nabi. Bedakan mukjizat dengan karomah apa? Kalau mukjizat itu keluarnya dari seorang nabi dan tidak bisa ditandingi. Sedangkan karomah itu keluar dari seorang wali Allah dan bisa ditandingi. Nah, bagusnya dia bisa sama sekali.
Tidak bisa kalau Ustaz. Nah itu adalah beberapa keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita menyebut-nyebut nama itu sebagai penyebab turun rahmat Allah SWT. Nah, beliau bercerita. Apa cerita beliau? Nama anak ketika kami sedang duduk-duduk. Ida Rasulullah SAW di sisi Rasulullah. Zata yaumin suatu hari. Jadi Rasulullah ada di Masjid Nabawi, sahabat duduk. Ini duduk pengajian, hanya sekedar duduk seperti pengajian Maulizan. Maksud saya ngaji, ngobrol, kumpul. Nah itu Rasulullah sedang berada di tengah mereka, mereka sedang kumpul. Tahu-tahu apa yang terjadi? Izqala alaina rajulun. Tiba-tiba datang, nampak. Alaina kepada kami, kelompok kami itu rajulun seseorang datang. Ada orang datang. Yang duduk-duduk Nabi tadi datang seseorang. Sifat orang tadi satu, syadidu bayadil thiyab. Sangat putih bajunya. Bajunya putih, semuanya putih. Kopiannya, serbannya, gamisnya putih semua. Itu satu. Syadidu sawadi sya'ri. Kemudian yang kedua, hitam rambutnya pekat, sangat hitam rambutnya. Ada riwayat lain menyatakan dia punya jenggot juga jenggotnya hitam pekat, artinya masih muda. Ini sifat siapa? Sifat orang yang datang tadi. Yang ketiga, la yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan pada diri orang yang datang tadi sisa-sisa perjalanan. Banyak orang tak berjalan. Kan kalau orang jalan jauh kelihatan. Zaman dulu kan pakai onta, jalan kaki kan kelihatan apa usang, apa capek letih. Tidak. Sudah putih pakaiannya, sudah hitam biasanya kalau para pasir kan apa namanya kena debu-debu. Tidak. Putih bersih, rambutnya bersih, tidak ada. Ciri dia itu orang adanya jauh. Wala yahu min adun, dan kami ada yang kenal. Ada yang kenal. Layari sudah pernah ada salah satu kami kenal dengan dia. Nah, ini kan aneh. Ini memang aneh karena ini malaikat. Yang datang siapa? Kami cuma malaikatnya menyerupai manusia. Ada riwayat mengatakan kebiasaan malaikat ini kalau mendatangi Rasulullah, beliau menyerupakan dia dengan namanya Dihya. Sahabat Nabi namanya Dihya Al-Kalabi. Seorang Nabi. Kenapa? Sedangkan dia ikut menyerupa dengan Dihya Al-Kalabi karena salah satu sahabat paling ganteng. Dihya Al-Kalabi. Makanya malaikat ini dia menyerupakan dirinya seperti orang biasa. Nah di sini menyerupakan dirinya dengan baju yang bagus putih, tak ada bentuk-bentuk perjalanan, rambut dan jenggotnya penuh dengan hitam. Kata ulama di sini juga menunjukkan kalau kita datang kepada orang bertamu atau datang dalam pengajian, nak bentuknya itu memuliakan, bagus. Jangan asal-asalan. Termasuk ini, beliau nak ngadap Nabi, dia pakainya putih, pakainya bersih, tidak kelihatan dia capek, letih dan sebagainya. Itu adalah untuk menghormati salah satunya. Dan juga di sini berkumpul malaikat. Kalau kita bau-bau yang tidak bagus, maka malaikatnya gelisah. Nah itu namanya, makanya tidak dianjurkan. Ini contohnya. Ini nama malaikat apa namanya? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Makanya hadis ini ibu sering diistilahkan menjadi hadis Jibril. Apa namanya? Hadis Jibril. Hadis Jibril ini juga disebut dalam literatur pesantren namanya Ummus Sunnah. Apa? Ummus Sunnah. Kalau Al-Fatihah namanya Umul Kitab. Umul Kitab itu Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Ayat Quran, Umul Kitab itu Al-Fatihah. Kalau Ummus Sunnah, semua hadis-hadis itu ringkasannya dalam ini hadis Jibril ini. Kenapa? Karena nanti akan dijelaskan isi kandungan syariat kita semuanya. Oke, disebut hadis Jibril atau Ummus Sunnah. Ingatkan itu hadis nomor 2 dari Arba'in. Nah itu. Ketika sampai sudah kelihatan sifat-sifatnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk langsung hadap Nabi. Ya, tidak kelihatan, tidak kenal. Tahu-tahu tanpa permisi langsung maju ke depan, duduk dekat Nabi.
Itu biasa. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Sembarangan duduk ini. Sampai duduknya dekat sekali dengan Nabi. Maka asnada menempelkan atau menyenderkan rukbatayhi, lututnya orang tadi, ke rukbatayhi, kepada rukbahnya Nabi, lututnya langsung berhadapannya. Satu menghadap kepada Nabi, lututnya bertemu dengan lutut. Bukan enggak? Dekat. Saking apa? Saking kami tidak tahu siapa ini. Tapi Rasul menerimanya langsung hadap Nabi. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi. Lebih lagi dekatnya dari apa? Meletakkan tangan, kedua tangannya ke pahanya Nabi. Sudah lutut ke lutut dekat, kemudian tangannya juga bergerak paha Nabi. Itu cerita Sayyidina Umar, malaikat. Dan biasa malaikat Jibril namanya. Sudah temannya Nabi. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan masalah ini akan dibicarakan dengan penting. Sampai-sampai seperti itu bentuknya kedekatan malaikat dengan Rasulullah. Tapi sahabat yang lainnya saya tidak tahu siapa ini, tidak tahu dia. Nanti akan dijelaskan di akhir hadis siapa ini. Faqala, maka dia berkata, Allah dekat Nabi, menempelkan kaki ke Nabi, lutut ke Nabi, memegang paha Nabi, kemudian dia berkata, malaikat tadi. Apa berkata? Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam, tentang Islam. Di sini malaikat Jibril manggil Muhammad. Sebenarnya haram kita manggil langsung nama Muhammad langsung, itu haram. Tidak ada adab. Jangankan Nabi gitu, panggil bapak, panggil nama langsung, lemah. Lemah. Makanya zaman sahabat itu manggilnya dengan kunyah Abul Qasim, panggilannya Bapak Qasim, tidak langsung Muhammad. Atau yang lain katakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tidak langsung yang Muhammad. Nah di sini panggilnya tanpa ada embel-embelan, tanpa ada sebutan gelar Nabi Muhammad. Kenapa? Ini menunjukkan karena beliau ini adalah teman dekat malaikat tadi. Itu tidak pas. Kalau Nabi malaikat Jibril pas. Tapi kalau kita tidak pas untuk menyebut langsung Nabi Muhammad dengan tanpa gelar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ceritakan. Kalau ceritakan seperti hadis ini, ya Muhammad, nah, itu menceritakan hadis, 8 hadis. Dan lagi ya Sayyidina Rasulullah Muhammad, karena cerita kisah hadis. Sebutannya adalah malaikat Jibril. Kalau hari biasa, kalau bukan menyebutkan hadis, kita nak sebut Nabi Muhammad itu dengan gelar. Baik ya Nabiyana, ya Rasulana, ya Habibana, ya Sayyidana, ya Maulana. Itu semua adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad. Baik maupun orang. Bagus, maka itu. Bagaimana biasa? Sebenarnya boleh, tapi karena tidak tepat dalam susunan, tidak dapatkan sesuai dengan kalimatnya. Kalau dalam tasyahud kita Sayyidina Allah wa Sayyidina Muhammad dan Rasulullah. Itu bagusnya gelar itu penghormatan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu berikan kepada Rasulullah SAW? Jawab qala Rasulullah Islam itu anta syahada, engkau bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini syahadat. Engkau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Sayyidina Muhammad adalah utusan Allah, Rasul. Ini adalah yang pertama rukun Islam. Syahadat ini dan Rasul ini kalau sama beda ngaku Tuhan satu, ngaku Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, atau ngakui Nabi Muhammad sebagai Rasul tapi tidak ngakui Tuhan Allah Esa, maka tidak juga sempurna Islamnya, jadi agak Muslimnya.
Nah, maka harus flu. Nah, juga kalau syahadat itu asyhadu. Tidak boleh la ilaha illallah. Orang syahadat belum harus disebutkan aku bersaksi. Adunya itu harus disebut Allah Muhammad Rasulullah. Itu yang pertama, syahadat Islam. Kemudian waktu ibu sholat sehari terus asar, maghrib, isya, subuh. Yang pertama kali yang dilaksanakan zuhur. Yang paling pertama sholat lima waktu waktu Isra Mi'raj dan pulang ke Mekah dalam keadaan waktu subuh. Subuh itu belum ada. Cuma kalau subuh belum, karena Rasulullah belum diajari. Setelah itu udah sholat terus sampai terus wajib sholat waktu. Waktu di zakat, kemudian zakat. Zakat ini ada zakat badan yang disebut zakat fitrah, ada zakat mal yang punya harta. Yang wajib adalah zakat fitrah yang punya biasanya semua kita ini. Kalau ada keperluan yang cukup pada malam Ramadan dan menemui awal dari bulan Syawal, maka dia wajib mengeluarkan fitrah. Itu satu yang standar 2,75 liter. Nah, 2 kilo 7,5 atau itu standar pertengahan. Kalau napas 2 kilo, kalau yang standar tengah 2,75 kilo. Apa yang baik 3 kilo. Kalau setengah masih ulang yang boleh. Itu yang fitrah. Yang sama tergantung rekor. Kalau tidak ada rekor yang mana? Dua yang benang, yang punya emas, perak, yang berpertanian, apa lagi? Yang bertemu tambak emas, atau rikas, barang temuan, itu semua ada ketentuan-ketentuan di bab zakat. Nanti kita akan bahas secara rinci di bahas 3. Dia akan disebutkan rukun Islam secara terperinci. Ini secara umum saja. Jadi zakat itu juga termasuk menandakan seseorang muslim. Oleh karenanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada banyak sekali orang-orang murtad keluar dari Islam. Yang murtad itu bagi ada murtad pertama yang keluar sama sekali. Maksudnya tidak aku lagi adalah Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku lagi Tuhan sebagai Tuhan yang Esa. Ada lagi Tuhan yang lain. Nah itu mutlak murtad. Ada lagi yang kedua murtadnya kita keluar Islam, tapi ini nilai-nilai. Salah satunya tidak boleh bersuka. Syahadat masih aku Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasulullah, sholat masih, puasa Ramadan masih, haji masih aku tapi keluar zakat tidak ada. Karena zakat ini menurut mereka yang murtad ini Muhammad dan juga dosa ini bayar. Ini juga dianggap murtad. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayo kita siapkan untuk memerangi orang-orang yang mencegah zakat. Loh, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, kan dia belum Islam, masih syahadat, masih sholat, kok tidak perangi murtad? Iya katanya, karena zakat adalah saudaranya sholat. Kalau tidak ada zakat, artinya dia sudah keluar Islam. Sama dengan tidak sholat bayar zakat, karena ini adalah satu kesatuan. Itu namanya, makanya wajib mengeluarkan zakat ini, tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, yang keempat, watasum Ramadan. Islam itu wahai orang yang nanya, disebutkan Jibril di sini nanti ada engkau puasa Ramadan. Ramadan ini yang wajib, puasa yang wajib. Karena ada puasa sunnah, ini ibarat daripada puasa Ramadan. Ramadan itu ada
bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9 daripada 12 bulan itu, Ramadan. Dia 1 bulan. Ada tanggal 29 dan 30. Salah. Yang penting kalau hilal dah masuk sudah. Kalau 29 boleh kita dah lagi puasa, cukup 29. Kalau tidak kelihatan hilal, kenapa dia itu 30? Jangan takut. Perasaan tidak sempurna, Ustaz, sehari lagi biasanya 30. Jangan. Kalau lihat hilal, haram puasa untuk hari ke-30 itu. Ya, maka Rasulullah SAW itu puasa 9 kali puasa Ramadan. Mereka Rasulullah puasa Ramadan semuanya 29 kali. Ya, satu yang 30. Mereka karena wajib ya pada tahun Hijriah sampai Madinah belum ada kewajiban puasa. Pada tahun itu wajib ada kewajiban puasa. Semenjak itu puasa. Tenang 10 11 Rasulullah wafat. 9 puasa sebulan cuma sehari yang 30. Ini menunjukkan jangan ragu kalau kita sudah berjalan hilal besok pagi juga kita puasa cuma 29 tetap dibatalkan kita daerah Ramadan. Nah ini wajib puasanya dari terbit jam sampai terbenam matahari. Itu puasa itu menahan dari menahan dahaga daripada benda-benda masuk kepada rongga-rongga, kemudian menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itu dari kapan? Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Setelahnya itu diperbolehkan. Itu batasan itu puasa Ramadan. Jadi kewajibannya pada bulan Ramadan. Tidak ada sebulan selain sampai matahari. Nah, kemudian tadi yang dilarang itu adalah masuk benda-benda rongga-rongga, makan, minum. Nah, yang membatalkan pahala banyak. Riba, mengandang hal yang haram, mengumpulkan orang, memfitnah, bohong. Itu bagian pembatal pahala. Bukan pembatal puasanya, ya. Puasanya apa bedanya membatalkan puasanya dengan membatal pahala puasa? Kalau membatalkan puasa artinya jadi utang dikodok nanti. Tapi kalau pembatal pahalanya sah, cuma ada pahala nol. Agak selesai puasa ada perlu dikodok sah, cuma tidak punya pahala. Apa yang membatal pahala? Itu tadi ngomong kotor, ngomong bohong, mengomongkan orang, mengandang hal yang haram. Itu yang membatal pahalanya. Kalau membatal puasanya langsung dari makan, minum, masuk istri, masuk rongga-rongga, telinga, hidung. Nah itu adalah pembatal puasanya. Jadi apa? Kalau melanggar itu, maka dia selesai puasa dan kodok. Itu beda antara pembatal puasa dengan pembatal pahala puasa. Nah, itu Ramadan. Yang terakhir, watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau melaksanakan haji ke Baitullah itu Ka'bah. In istata'ta kalau engkau mampu ilaihi kepada Ka'bah sabila dan ini ada syarat. Kalau haji ini ada syaratnya. Syaratnya bagi yang mampu. Kalau yang lain tadi ada bagi yang mampu. Apalagi yang sholat, ada. Kalau udah kuat berdiri, duduk. Kalau udah kuat duduk, berbalik. Kalau tidak bisa berbalik, pakai mata. Nah, kalau tidak bisa juga pakai mata, isyarat. Aku yang bisa digerakkan. Nah, kalau tidak bisa juga, sudah mati. Kalau pakai mata tadi, tapi harus lakukan dulu ngomong, ya, nah, bisa bergerak lagi. Tinggal mata bisa, tetap harus sholat. Tapi nggak kali orang samping mata sholat, ini sholat. Takutan, aku udah gerak ini. Itu cara itu, maka ada batasan kalau sholat itu. Ya, sholat itu selama itu. Kalau masih ada nyawa, kalau masih ada otak, akal, masih dua itu maka tetap wajib sholat. Dan ada pembatasannya apa? Kalau masih ada apa? Akal masih berfungsi, nyawa masih ada. Tapi kalau udah akal dulu sudah wajib sholat.
Atau ada nyawa dari nyawa lagi sudah wajib sholat. Kalau dua itu masih, maka kita wajib sholat apapun keadaannya. Nah, itu namanya sholat. Penting. Kalau zakat masih ada, kalau ada, belum ada pernah lagi. Nah, Ramadan masih ada sakit, tidak apa-apa. Ibu yang menyusui atau ibu hamil, boleh masuk. Atau orang musafir, boleh ada. Nah, kalau haji, kalau dia punya kemampuan, satu kemampuan finansial, kedua kemampuan kesehatan, ketiga kemampuan keamanan. Kalau umpamanya di Mekah ada perang, ya ada perlu wajib puasa, ada perlu haji, saya wajib aman, termasuk itu waktu COVID, aman. Kenapa? Karena bisa terjangkit virus dan sebagainya, maka tidak wajib tadi. Demikian kalau sehat, kalau tidak ada kesehatan, wajib. Bukan apa? Nah, jadi yang tidak punya harta jangan merasa berat karena Allah ada juga kesempatan sudah. Jadi tidak ada tanggungan. Tidak bakal ditanya orang miskin kan boleh haji, tidak bakal ditanya. Kalau memang kita di dunia tidak punya harta, yang akan ditanya adalah orang yang punya harta, bangun rumah banyak, beli rumah mobil banyak, tapi haji. Ini tidak ditanya. Karena istafahnya ada, kemampuannya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak ditanya. Allah tidak mau memaksakan seorang. Nah, ini adalah kata Rasulullah SAW adalah Islam. Islam ini yang menjadi bukti keislaman. Dari bukti Islam itu dengan lafaz, yaitu syahadat. Kemudian bukti Islam dengan perbuatan, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian dari hati. Nah, hati ini tidak bisa kita kontrol. Itu kita lihat orang. Tinggal dia kita lihat dari kegiatannya benar tak ini selama dari segi perilakunya. Adapun hati itu hak Allah SWT. Cuman kalau walaupun terucap syahadat, dia menampakkan kegiatan rukun Islam tadi, tapi hatinya kafir, itu namanya munafik. Apa namanya? Kalau akan masukkan ke munafik. Ini namanya munafik iman, munafik iman. Itu dalam khayat itu munah umur zahir kita mau yang nampak sedangkan di orang Allah yang insya Allah tidak ada munafik ya yang hanya kafir insya Allah yang ada munafik buatannya Islam itu agama Islam itu hatinya Islam perbuatan akan Islam sama dia dalam surga seperti bin Ubay bin Salul. Siapa namanya? Allah bin Ubay bin Salul. Ini ibu Allah punya bapak Ubay punya dia dua adalah munafik, bahkan raisul munafikin, hatinya kafir. Di depan Nabi, di depan sahabat sholat, puji Nabi, baca Quran. Tapi kalau keluar daripada kumpulan Nabi, kafir. Celah-celah Nabi, ngomongkan Nabi, dan beriman Nabi. Abdullah Ubay bin Salul, ada nama kasih bom. Ada anaknya masih kok, nama 20. Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat yang sangat baik. Ya, dia tahu adalah munafik. Sampai dia ngomong Rasulullah, lah tahu gak lo pada sahabat-sahabat kamu ini, lah tahu ayat munafik. Hanya nampakkan baik Islam pada kita, tapi kalau dia kumpul dengan jadi kafir lagi. Saya
udah ada balas dendam dan benci orang lain, kalau kau bunuh dia lakukan, jangan sampai lain punya dendam, walaupun tapi kan tetap ada rasa bapak dan anak. Kalau Rasulullah kalau memang ada tugas untuk membunuh bapak munafik ini, dia aku yang membunuh, jangan semua orang lain. Kalau marah ya, di Pak Zuhairnya di Islam sudah. Adapun batin sembunyi-sembunyi sama Allah. Itulah sampai begitunya Allah Taala Rasulullah SAW ini Nabi kita ini menutupi orang yang jelas-jelas munafik, semua orang tahu. Tapi apa? Karena dia nampakkan keislamannya sudah supaya jangan terdengar Muhammad sahabat itu. Nah, itu apalagi kita sekarang tidak ada lagi munafik etikat ini. Cuman etikat munafik itu secara amal gitu, maka tetap harus husnuzon kepada sesama saudara kita. Kita saling ingatkan, tinggal kita saling ingat. Nah, ini adalah keterangan Rasulullah tentang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada hadisnya tidak masalah. Ada kadang puasa dulu baru zakat, zakat dulu baru sholat, baru puasa, berulang saja. Itu terlaksana. Jadi, kalau maka si yang penanya tadi jawab benar engkau Muhammad. Fa'ajibna lahu, maka kami heran dan setiku, aku boleh heran dengan orang ini. Bertanya kalau tahu jawabannya. Nah ini komentar bin Khattab. Kami heran mau bertanya ini. Dia bertanya, dia membenarkan. Akhirnya dari iman. Kemudian beliau bertanya lagi, beritakan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, tu'minu billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu kata Rasulullah adalah tu'min billah, engkau beriman dengan Allah. Konsekuensi iman kepada Allah seluruh sifat-sifatnya, seluruh kekuasaannya. Dalam kita mazhab kita Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah kita kenal dengan sifat 50. Berapa? Sifat 50. Ini bukan membatasi sifat Allah, bukan. Cuma dengan sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah dan menghilangkan celah-celah yang tidak sempurna untuk Allah. Itu 50. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 4 sifat wajib untuk Nabi, 4 sifat mustahil untuk Nabi. Kemudian yang ke 50-nya adalah sifat jaiz untuk Allah dan untuk Nabi dan Rasul. 20 wajib untuk Allah, 20 mustahil bagi Allah. Berapa? 40 kan? 4 wajib untuk Nabi, 4 wajib untuk mustahil bagi Nabi dan Rasul. Jadi berapa? 40 tambah 8. 48. Tinggal 2 kan? Satunya wajib jaiz bagi Allah, satunya jaiz bagi Nabi dan Rasul. Nah, termasuk konsekuensi beriman kepada Allah harus beriman juga dengan sifat-sifat ini. Kemarin saya garis bawahi, sifat 50 ini bukan membatasi sifat Allah, bukan. Cuma dengan kita mengetahui wajib mengetahui ini, maka kita telah menyempurnakan semua sifat-sifat sempurna bagi Allah dan meniadakan semua sifat kekurangan untuk Allah. Wujud, kita baqa, makhluk hawadis yang dulu mungkin 30-50 tahun yang lalu masih sering dibacakan itu. Karena tidak mungkin ibu-ibu masih dapat. Itu sebenarnya adalah sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Kalaulah 20 sifat wajib, berarti semua sifat-sifat yang sempurna masuk semua ke situ. Jadi minimal gitu. Wujud umpamanya, ada Allah itu ada. Artinya semua sifat-sifat ada itu ada pada Allah. Apa dalilnya ada Allah? Itu ini. Makhluk kita ini semuanya adalah adanya Allah dan mungkin timbul dewe. Pasti ada yang ciptakan. Itulah Allah. Yang mustahil Adam tidak ada. Mustahil apa?
mustahil ada? Karena ada ciptaan, masa ada yang ciptakan? Ada. Itu yang mustahil, lawan daripada wujud tadi. Nah, kemudian dia bagi Nabi Rasul, jelas, ada 4. Namanya sidik, amanah, tabligh, watanah, wajib bagi Nabi Rasul. Jujur, amanah, tanggung jawab, tabligh, menyampaikan, watanah, cerdas. Semua sifat-sifat sempurna masuk dalam 4 itu. Kalau tahu itu, lawannya sidik, lawannya kidib, bohong, tak bakal Nabi bohong. Amanah lawannya khianah, tak bakal Nabi khianah. Tabligh, khidmat, tak bakal Nabi menyimpan. Kemudian watanah, baladah, bohong, bodoh, mungkin Nabi bodoh. Pokoknya tabligh tadi, tak bakal Nabi SAW menyimpan. Kalau Nabi ada yang nyimpan dirinya, khianah sudah. Tak mungkin. Maka semua sempurna sifat itu ada pada dengan cara kita mengetahui 4 sifat wajib. Kan ada sebagian ayat-ayat Al-Quran itu yang mengingatkan Rasulullah. Seandainya Nabi itu menyembunyikan, tak bakal disampaikan, tapi harus disampaikan, tetap disampaikan. Itu menunjukkan tablighnya Rasulullah SAW. Nah, yang jais yang boleh terjadi bagi Allah dan boleh terjadi bagi Nabi dan Rasul. Jadi bagi Allah adalah yang Allah kehendaki, adil dan fadlnya. Adilnya Allah dan fadl karunia Allah, yang terserah Allah Ta'ala. Keadilan Allah dan kekarunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagian yang mana nak hidupnya, bawahnya, bawahnya. Allah ibadah sepanjang daripada balik sampai wafat 70 tahun. Sebelum wafat tahu-tahu akhir. Nah, mana ini? Allah Ta'ala masukkan mana dia? Di akhir hidupnya surah Fatimah. Masukkan kepada neraka. Selesai jais oleh Allah. Kalau ibadah sepanjang hidupnya Ustaz, tinggal sehari lagi mati. Akhir tadi, terserah Allah adil. Jais oleh Allah, nak masukkan neraka, terserah Allah Ta'ala penciptaannya. Nah, itu dasar jaisnya. Adil, keadilan Allah Ta'ala menyiksa siapa yang dia kehendaki atau memberi pahala siapa yang dia kehendaki, itu jadi sebagai Allah. Dan ada penguasaan orang lain, kehendak orang lain dia sendiri. Kemudian jais bagi Nabi dan Rasul adalah bolehnya dapat penyakit, hal-hal yang seperti tidak diterima oleh manusia biasa, sakit, boleh apa? Makan, minum, menikah, itu jais bagi Nabi dan Rasul, dan mengurangi kenabian dan kerasulannya. Nah, itu adalah 40 sifat, 50 sifat ini, yang 20 sifat, 20 wajib, 20 mustahil, yang 40 itu untuk minbillah. Nanti Rasul, nah itu 4 wajib bagi Nabi, 4 jais bagi, 4 mustahil bagi Nabi, itu dia Rasulnya. Wa malaikatihi, dan juga iman kepada malaikatnya. Malaikat mungkin sudah saya terangkan pada pelajaran sebelumnya, hadis pertama, malaikat Nabi malaikat Allah ada terbatas banyaknya. Salah satunya hadis menyatakan jumlah malaikat Nabi sebanyak dari 10 hujan. Ada batas. Cuma yang dimaksud di sini beriman ini itu wajib adalah 10 itu. Itu wajib kita imani yang 10 itu walaupun jumlah Nabi ada terbatas. Kenapa nak 10 baik wajib diimani? Apa bu? Karena yang diberitakan oleh Nabi dan Rasul hanya 10. Dalam Quran itu hanya 10 orang malaikat itu yang disampaikan oleh Allah. Selebihnya yang sebanyak tetes malaikat tidak disebutkan. Cuma kita wajib ada alam gaib malaikat. Yang jumlah 10 itu yang wajib. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Dah harus urut. Yang penting kalau disebutkan malaikat Mikail ini malaikat atau bukan, yakin tak kau? Yakin ini malaikat, itu cukup. Ketahui dan meyakini cukup. Tak harus hafal 10 langsung urutan, tak harus. Tapi kalau disebutkan salah satu dari 10 tadi dikasih tahu, oh benar ini malaikat, aku yakin itu malaikat, sudah cukup, itu mengimani artinya. Ada satu malaikat
Yang ini tidak dipakai Nabi namun aslinya, yaitu malaikat maut. Apa namanya? Apa namanya? Saya tidak kenal nih. Malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini ibu-ibu secara hadis dan ayat tidak ada menyebutnya namanya. Namun Israel ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Yang ada adalah malaikat maut, malaikat yang ditugasi cabut nyawa. Itu aja. Namanya malakul maut. Dalam Quran ada malakul maut, dalam hadis ada malakul maut. Cuman dikasih nama oleh ulama namanya Israel. Ya, Israel itu adalah penamaan yang syasyi, penamaan secara umum yang populer. Tapi dalam Quran dan hadis disebutkan. Tidak masalah. Itu sebagai wawasan baik. Seandainya orang anggap Israel itu tidak ada namanya Quran Israel. Coba lah kamu yang hafal Quran, cari ada Israel. Yang ada malakul maut. Nah, hadis demikian juga malakul maut atau al malakul maut kalu liqabdil arwah. Nah, tapi untuk mengasih nama malaikat maut ini disebut Israel. Itu bahasa Ibrani. Bahasa orang-orang nabi-nabi Bani Israel. Artinya adalah Allah. Jadi Jibril itu itu Allah. Jibril itu namanya Abdullah, hamba. Jadi Jibril abad, itu Allah. Jadi Abdullah. Mikael demikian juga. Mika itu adalah Abdul, itu Allah. Maka sering kalau ada di Injil itu ilah itu bahasa Ibrani itu. Jadi Jibril, Mikail, Israfil itu sama artinya Abdullah. Cuman pakai nama Ibrani. Nah, itu ya. Itu malaikatnya. Dan malaikat adalah hamba Allah yang tercipta dari cahaya yang bisa berubah-ubah sesuai kehendaknya. Malaikat hamba Allah yang diciptakan dari cahaya yang bisa berubah-ubah dengan kehendaknya. La ya'sunallahu ma'amaru wa yaf'aluna ma ya'maru. Tak pernah bermaksiat kepada Allah, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Sudah, tidak ada dia cekal, tidak ada dia apa lagi komentar, ada. Apa yang perintah laksanakan, apa yang dilarang ya. Itu malaikat. Nah, karena dia tidak diciptakan dengan nafsu. Kalau kita hawa nafsu, bisa ada nentang itu ada manusia. Jin demikian juga. Tapi malaikat dia tidak ada nafsu. Jadi apa yang perintah sudah. Makanya ketika Isra Mi'raj Nabi itu melihat malaikat itu ada yang tugasnya sujud lah. Semenjak diciptakan sampai dia sujud lah. Tak capek, dan itu rasa capek malaikat. Dan tidur, dan makan. Ya, karena malaikat bercipta itu. Cipta yang wajib kita imani 10. Wa kutubihi, beriman dengan kitab-kitabnya. Nah, kitab-kitab Nabi itu banyak, tapi yang wajib diimani 4. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan ada lagi seperti Suhuf Ibrahim, Suhuf Sri, ada. Tapi itu bagian dari kitab-kitab Allah itu yakin. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Demikian juga rasul-rasul Nabi ini, rasul-rasul Allah ini ada 313 rasul yang diutus. Kalau Nabi sekitar 124.000 Nabi. Cuma wajib kita imani hanya 20 Nabi dan Rasul. Itu yang wajib. Kenapa? Karena itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tadi sifat-sifat termasuk yang kita imani, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiznya. Wal yaumil akhir, hari akhir. Apa hari akhir? Kalau secara alam itu kiamat. Kalau secara kehidupan kita mati, itu hari akhir. Akhir kita umur itu hari kematian, itu akhir kita sampai terus menerus. Itu yang akhir. Atau alam ini hari kiamat, tulis hari kiamat, tulis akhir. Makanya yang akhir itu disebut akhir apa? Karena tidak ada hari berikutnya, sudah terakhirnya. Itu hari kiamat atau hari mati. Nah itu kita nak imani, setelahnya juga nak imani. Maksudnya hari kiamat. Habis kiamat ada yaumul ba'ats dilanjutkan. Kalau yang mati tadi ada yaumul barzakh, ada barzakh. Hari kebangkitan, hari mahsyar. Apa mahsyar? Dikumpulkan di pada mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan,
setelah mizan, kemudian sirat, itu hari-hari setelah hari kiamat semua. Nah, hari akhir. Imani Allah sampai ada yang ke neraka, ada yang surga. Itulah imani. Ini termasuk al-ma'ad. Disebut apa? Al-ma'ad. Ini juga yang menyebabkan orang-orang kafir tidak beriman itu. Orang-orang kafir Quraisy itu salah satu sebab mereka kafir ini dan meyakini ada kehidupan setelah kematian dan ada hari-hari setelah hari kiamat. Mereka ada begini. Sudah kalau mati sudah, kalau kiamat selesai katanya. Itu kita tidak. Itu ada kewajiban tanggung jawab. Ada hari-hari berikutnya setelah kematian dan hari-hari berikutnya setelah hari akhir. Yang terakhir, waktu minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kadar ketetapan Allah baik kebaikan, kadar baik atau kadar jelek. Jadi semua itu adalah kadar Allah. Jadi baik kadar ketetapan Allah baik atau ketetapan Allah jahat itu tetap dari Allah. Kita yakin. Cuman secara adab, secara etika, ketika ketetapan Allah berupa kejahatan, kita nisbatkan kepada pribadi kita. Kalau qadar Allah berupa kebaikan, itu nisbatkan kepada Allah. Itu yang diajarkan. Seperti Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan oleh Allah dalam Quran, "Fa'idza maridtu fahuwa yashfin." Fa'idza maridtu, kalau aku sakit. Nah, sakit itu apa? Qadar Allah sakit. Yang ada sakit ini. Buruk kan? Tapi dia menyebutkan maridtu, aku yang sakit. Wa huwa yashfin, dan dia yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Sakit sembuh itu kan Allah kan? Nyatakan, ya. Cuma ketika menyebutkan sakit yang qadar yang buruk, disebutkan aku sakit. Tapi ketika menyebut syifa, kesembuhan, dinisbatkan kepada Allah. Itu hanya tiga saja. Asalnya tetap sembuh atau sakit, itu semua dari Allah. Ya, itu. Jadi beriman dengan qadar Allah itu bagian daripada keimanan. Cuma ulama kita, terutama para habaib, itu menganjurkan jangan terlalu dalam kalau dalam bahas qadar. Sudah ketetapan Allah selesai, kita yakin yang baik buruk Allah kalau yang tetapkan semuanya. Selesai sampai situ. Jangan dipreteliman Ustaz. Akhirnya bisa-bisa itu tersesat. Karena ini adalah masalah wajib. Jadi bisa ngurusnya. Yanglah kita ketahui itu adalah kejadian. Ya. Kalau belum jadi tidak tahu gitu. Nah itu serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ditugaskan untuk beramal. Makanya ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kalau memang kita ketahuan akhir kita itu sudah kemana, akan ditetapkan ketika umur kita 40 bulan dalam kandungan ditetapkan oleh Allah. Apa namanya? Apakah dia celaka, apa dia selamat, apakah dia miskin, apa kayu, apakah dia mati lama itu orang sudah tahu, terakhir tersebut. Nah kalau sampai kalau ditetapkan Allah beramal, sudah kita tunggu ibadah. Nah kata Rasulullah, malu berlaku beramal, tugas itu ikhtiar. Nanti ujungnya Allah Taala tetapkan. Itu tugas kita. Jangan nunggu. Terserah, ada yang terserah. Kita ditugasi untuk beramal. Kita punya ilmu, kita diutus dengan Nabi, diberikan Al-Quran, pedoman kita, kemudian diberikan otak akal untuk berpikir. Nah, usaha, amalnya, usaha, dunianya, akhiratnya, itu ketetapan Allah Taala. Kalau dia buruk, kita imani, itu ketetapan Allah. Kalau dia baik, kita imani, itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman kepada Allah Subhanahu, kepada khairihi wa syarrihi. Nah, ini adalah iman. Maka ini yang kedua. Qala sadaqta, maka malaikat ngomong tadi benar kau Muhammad. Allah alam bisawab. Yang berpuasa 6, 23. Nah, jadi dua dulu. Ada tentang rukun Islam, ada tentang rukun iman. Nah, dan ini makanya disebutkan tadi sunnah. Induknya semua hadis Nabi. Amal ibadah kita sudah disebutkan rukun iman, ada rukun Islam. Nanti akan dua lagi rukun. Akan kita sebutkan setelah pelajaran ini pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang ihsan dan tentang hari kiamat. Insyaallah menjadi modal atau menjadi pahala kita dalam pertemuan hari ini. Karena sudah kujanjikan kemarin jawab pertanyaan berikutnya yang kemarin belum terjawab. Kalau seandainya yang nanya ada hadir, tolong kabari jawabannya, okay? Atau direkam, tidak apa-apa, kasih jawabannya.
Pertanyaannya adalah, apakah sah sholat menahan hajat, buang angin atau ingin pipis, sedangkan sholatnya sudah rakaat terakhir? Nah, salam lah mungkin, atau tasyahud terakhir. Jawabannya adalah sah kalau belum keluar. Kalau nahan, kalau masih ditahan belum keluar, sah sholatnya. Cuman hukumnya makruh baik. Tapi kalau udah keluar, walaupun dia terakhir, umpamanya Hamidum Majid, lu assalamualaikum, tetap batal. Karena rukunnya belum terlaksana terakhir salam. Jangan menyangka tinggal dikit lagi salam dari Ustaz lagi soh. Karena sah sholat itu adalah terlaksana semua rukun. Ya sudah, wudhu lagi, sholat lagi dari makam, masalah. Karena bapak Allah. Karena buang hajat ini adalah bukan kemampuan kita namanya. Itu apa namanya? Kalau ada namanya. Itu termasuk kalau ada. Cuman kalau sebelum sholat, sebelum sholat kita ada nahan, seharusnya hilangkan dulu. Pas sholat. Nah, kayak dulu. Tidak apa-apa, diundurkan. Makanya dalam keutamaan sholat kita semua pernah ditanya, ma'adul amal, apa paling utama amal itu Rasulullah? Salah satu jawaban Rasulullah adalah as-shalatu fi waqtiha, sholat di awal waktunya. Nah, kata ulama, awal waktunya yang manunya. Apakah azan langsung sholat? Kata ulama, ketika azan itu sudah siap-siap untuk sholat, itu masuk awal. Semua hubungan persiapan sholat itu masih awal. Itu mandi dulu, kalau mandi, itu nyetrika baju dulu. Untuk semua sholat, tapi niat untuk semua persiapan sholat. Itu nahan dari nakai dulu. Semua pengumpul persiapan sholat termasuk kita udah semua selesai itu persiapan itu kita sholat itu termasuk masih di awal waktu. Walaupun hampir waktu setengah jam, beberapa jam, orang sholat dari mulai bubar orang sholat di masjid. Itu masih baru sholat, tapi kita nggak sholat gara-gara persiapan untuk khusus sholat masih dianggap sholat. Nah, kalau awalnya bagusnya sebelum waktu sholat kita siap-siap, terus bagus lagi. Ya, sebelum azan, ini azan 12.30 nih. Kita jam 12 sudah siap. Mandi, nak wudhu, nak nyiapkan pakaian dan sebagainya. Itu bagus lagi. Ketika azan, kita lagi mana? Lagi sejadah, itu bagus lagi. Tapi kalau mulai azan, kita masih persiapan apapun untuk itu salat itu masih Allah. Jadi bagus, itu menghilangkan salah satu hal yang dianjurkan adalah menghilangkan hal-hal yang bisa mengganggu sholat kita. Tadi kalau ada tikung WA umpamanya, buka dulu. Kalau takut selama tidak meninggalkan habis waktu, takutnya waktu sholat, siap dulu meninggalkan WA ini. Jadi dia khusyuk.